Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Edin Yarganis dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil presentasi saya dengan tema pembelajaran kutipan dan daftar pustaka. Selama presentasi, Anda diharapkan untuk tetap fokus terhadap apa yang telah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, atau materi yang kurang jelas, Anda dapat menanyakannya kepada saya di akhir presentasi ini. Dan sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Baik, sekarang kita masuk ke bab kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah untuk menegaskan atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang, pakar. Nah, kalau literatur itu contohnya tuh seperti buku, majalah, jurnal, artikel, dan sebagainya. Nah, untuk peletakan kutipan dibagi dalam dua cara. Yang pertama, bisa menjadi satu bagian dari teks, dan yang kedua bisa menjadi catatan kaki. Untuk catatan kaki nanti kita akan bahas bersama-sama lebih lanjut. Jenis-jenis kutipan. Kutipan itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ialah pendapat yang diambil dari kata demi kata, kalimat demi kalimat, tanpa kita ubah sedikit pun dari teks aslinya. Nah, yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ialah pendapat yang diambil intisarinya saja atau bisa kita ubah menjadi bahasa kita sendiri. Sebenarnya kutipan tidak langsung itu sering kita pakai loh. Baik, sekarang kita masuk ke contoh kutipan langsung. Kutipan langsung pendek memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, ditulis langsung di dalam teks atau menjadi satu dalam teks. Dan yang kedua, diapit oleh dua tanda kutip di akhir dan di awal kalimat. Dan yang ketiga, penulisan. Urutan yang pertama adalah nama pengarang atau nama penulis, dan yang kedua, tahun terbit, dan yang ketiga, halaman yang dikutip. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Mari kita lihat contoh yang pertama. Apakah contoh yang pertama masuk ke dalam syarat-syarat kutipan langsung pendek? Baik, kita mulai. Yang pertama, ditulis langsung di dalam teks atau menjadi satu bagian dari teks. Nah, untuk kata berkaitan sampai bawah, itu adalah teks kita sebelumnya. Berarti masuk ya. Lalu yang kedua, ditulis antara dua tanda kutip. Dari folklore sampai berbeda, itu diapit dengan dua tanda kutip di awal dan di akhir kalimat. Masuk. Lalu yang ketiga, penulisan, nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Untuk penulisan, nama pengarang, tahun terbit, dan halaman itu di dalam tanda kurung. Karena di sini namanya cuma satu kata, jadi dan jajah, kita tulis dan jajah saja, koma, diikuti dengan tahun terbit 1994.2 dan halaman dikutip yaitu halaman 2 tutup kurung. Begitupun sama dengan contoh yang kedua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba membedakan teks asli dari sumber buku dan teks yang sudah kita ubah atau kita kutip. Lihat contoh yang di atas. Edward B. Tyler 1980 halaman 105 dalam kurung. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung dan seterusnya. Nah, lalu kita ubah menjadi teks yang sudah kita kutip, yaitu ingat, untuk nama pengarang hanya ditulis nama belakangnya saja. Nama belakangnya dari Edward B. Tyler, yaitu kita ubah menjadi Tyler, diikuti dengan tahun 1980.2 halaman 105. Mari kita bedakan dengan teks yang kedua. Ingat, untuk nama hanya diambil nama belakangnya saja ya. Oke. Tyler diikuti dengan tahun terbit 1980.2 halaman 105 mengemukakan bahwa untuk teks yang di bawah itu diapit dengan dua tanda kutip di awal dan di akhir kalimat. Jadi sudah jelas ya perbedaannya. Kalian bisa pause untuk
sesi ini agar lebih memahaminya. Yang kedua, kutipan langsung panjang, lebih dari 4 baris. Punya ketentuan-ketentuan juga loh. Yang pertama, terpisah dari teks atau paragraf dengan jarak antar baris 1 spasi. Lalu, tidak diapit dengan 2 tanda kutip. Yang terakhir, sumber kutipan dicantumkan. Lihat contoh yang ada di layar kalian. Untuk paragraf yang pertama itu adalah tulisan sebelumnya atau tulisan kita. Nah, lalu paragraf yang kedua itu adalah teks hasil dari kita mengutip. Nah, untuk perbedaannya terlihat ya teman-teman. Untuk yang di atas, jarak antar spasinya itu 1,5. Tapi untuk yang kita kutip di paragraf kedua atau di bawahnya itu jaraknya hanya 1 spasi. Dan lihat, tidak diapit dengan 2 tanda kutip. Jadi hanya dibedakan melalui perbedaan paragraf, seperti itu. Dan untuk sumbernya, jangan lupa dicantumkan. Sekarang kita lanjut ke contoh kutipan tidak langsung. Masih ingat kan, kutipan tidak langsung itu apa? Yap, betul. Kutipan tidak langsung pendapat yang diambil intisarinya saja, atau bisa kita ubah dengan bahasa kita sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh ini ya. Di tabel pertama, teks asli dari sumber buku. Lalu kita ubah menjadi kutipan tidak langsung. Coba perhatikan tabel di pojok kanan atas. Ingat penulisannya, untuk nama pengarang, itu hanya dipakai nama belakangnya saja, diikuti dengan tahun terbit dan halaman. Di situ ada Tyler tahun 1980.2 halaman 105 mengemukakan bahwa kebudayaan bersifat kompleks dan seterusnya. Ingat untuk kalimat tidak langsung tidak diapit dengan 2 tanda kutip. Lalu di tabel selanjutnya di bawah pojok kiri bawah, kebudayaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang memuat dan seterusnya. Bedanya sama yang di atas, yaitu tata letaknya untuk nama penulis, tahun, dan halaman di bawah, tapi urutannya tetap sama. Coba kalian perhatikan di tabel pertama, lalu tabel kedua yang di pojok kanan atas, dan tabel ketiga ada di pojok kanan bawah. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mempause video ini agar lebih memahaminya. Dan jangan lupa untuk kutipan tidak langsung dapat kita ubah dengan kalimat kita sendiri atau bahasa kita sendiri. Baik, materi kutipan sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas footnote atau catatan kaki. Apa sih catatan kaki itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Catatan kaki adalah sedikit informasi tambahan yang dicetak di bagian bawah buku atau referensi dari penjelasan atas komentar yang ditempatkan di bawah teks pada halaman. Footnote terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ibid, yang kedua ada objit, dan yang ketiga ada logcheat. Apa sih ibid, objit, dan logcheat? Oke, kita akan bahas. Footnote terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ibid, yang kedua ada objit, dan yang ketiga ada logcheat. Apa sih ibid, objit, dan logcheat? Nah, ibid adalah catatan kaki atau footnote dengan mengutip pendapat seseorang yang telah dikutip tapi belum diselingi dengan pendapat orang lain. Yang kedua ada objit, bentuk catatan kaki atau footnote dengan mengutip pendapat seseorang yang telah dikutip sebelumnya tetapi telah diselingi dengan pendapat orang lain. Dan yang ketiga ada logcheat. Logcheat atau bentuk catatan kaki yang mengutip pendapat orang lain yang telah dikutip sebelumnya pada halaman yang sama tapi telah diselingi dengan pendapat yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah catatan kaki pertama atau footnote pertama dengan susunan nama, judul, kota terbit, penerbit, kemudian diikuti dengan tahun terbit, dan halaman. Untuk penulisan judul, jangan lupa harus dimiringkan atau diitalik ya. Lalu di bawahnya ada ibid. Apa itu ibid, masih ingat? Nah, betul.
kutipan yang belum diselingi oleh pendapat lain. Jadi, untuk ibit, kutipannya sama dengan kutipan yang pertama yang di atasnya. Tidak ada yang beda, hanya saja penulisannya diubah menjadi ibit. Lalu, kita lanjut ke contoh kutipan yang kedua, yaitu urutannya sama ya, nama, judul, kota terbit, penerbit, tahun, dan halaman. Contoh kutipan atau footnote kedua adalah Andi Hamzah, nama, pemberantasan korupsi dan seterusnya judul, kota terbit Jakarta, penerbit PT Raja Garvindo Persada, tahun terbit 2015 dan halaman 39. Dan urutan pun masih sama seperti sebelumnya. Lalu, contoh yang ketiga atau footnote yang ketiga adalah nama Lilik Mulyadi, judul Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan seterusnya, kota terbit Bandung, penerbit Alumni, tahun terbit 2007 dan halaman 46. Lalu objit. Untuk penulisan objit cukup dengan nama dan halaman. Karena objit itu adalah pendapat seseorang yang telah dikutip sebelumnya tetapi telah diselingi dengan pendapat orang lain. Jadi, ketika kalian ingin mengutip di kutipan yang sama tetapi sudah diselingi oleh kutipan lain, seperti Alfitra sudah diselingi dengan dua kutipan, yaitu dengan Andi Hamzah dan Lilik. Jadinya kita menggunakan objit karena sudah diselingi oleh pendapat orang lain. Dan yang terakhir ada logcheat. Nah, untuk logcheat sama penulisannya dengan objit, yaitu hanya dengan nama dan halaman. Ya, karena apa? Karena logcheat itu adalah kutipan yang telah dikutip sebelumnya pada halaman yang sama, tapi telah diselingi dengan pendapat orang lain. Nah, untuk logcheat Andi Hamzah halaman 39 itu kita ingin mengutip lagi. Tetapi karena sudah diselingi dengan kutipan Lilik Mulyadi, maka kita menggunakan logcheat. Tidak perlu menulis Andi Hamzah dengan lengkap. Sama seperti logcheat Andi Hamzah, logcheat untuk Lilik Mulyadi pun sama. Karena dia telah diselingi dengan objit Alfitra halaman 66. Oke, sekarang kita akan bahas tentang daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka adalah sumber-sumber bacaan yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, untuk fungsi-fungsi dari daftar pustaka itu ada 3. Yang pertama, menunjukkan bahwa informasi yang dari karya tulis ilmiah yang kita buat bukan hasil pemikiran kita sendiri. Yang kedua, memberikan sumber informasi. Dan yang ketiga, menghargai penulis. Penulisan daftar pustaka yang pertama yaitu buku. Nah, ada 5 karakteristik untuk penulisan buku. Yang pertama itu nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Untuk lebih jelasnya lihat contoh di sini ya. 2. Jurnal atau artikel. Jurnal atau artikel memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun, lalu judul artikel, lalu judul plus halaman, kota, dan penerbit. Nah, untuk contohnya lebih jelas, kita lihat di sini ada contoh. Nah, untuk nama penulis ada 2, yaitu Abdul Aziz dan Trihuda Munawar. Gimana cara penulisannya? Tetap sama, namanya dibalik ya. Dari Abdul Aziz menjadi Aziz Abdul, dan Trihuda Munawar menjadi Munawar Trihuda. Diikuti dengan 2017. Untuk penulisan judul di artikel atau jurnal tidak dimiringkan atau tidak diitalik, tetapi hanya diberi tanda kutip saja. Lalu setelah menulis judul, ketika suatu artikel atau jurnal itu tidak ada volume, tidak apa-apa, tidak ditulis juga. Lalu diikuti dengan halaman dalam tanda kurung, langsung kota Surabaya dan nama penerbitnya. Yang terakhir, 3. Internet. Internet memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, nama. Lalu yang kedua, tahun penayangan. Yang ketiga, judul. Yang keempat, URL atau website. Yang kelima, waktu akses. Nah, lalu cara penulisannya seperti apa? Ingat, dalam daftar pustaka, nama itu dibalik. Yang terakhir menjadi di depan. Seperti Reza, Jeko Iqbal, diikuti dengan tahun penayangan 2015.
Nah, untuk judulnya tidak dimiringkan tapi menggunakan tanda kutip. Dampak pemanasan global. Lalu diikuti dengan alamat website dan waktu yang diakses. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya Edini Arengganis. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.